Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah manajemen operasional. Apa itu sebenarnya manajemen operasional? Di sini dijelaskan oleh beberapa para ahli. Saya ambil dari teorinya Harjanto tahun 2008 dan teorinya Heiser dan Reinder tahun 2009 serta Stevenson tahun 2009. Masing-masing belum menyampaikan bahwa manajemen operasional adalah suatu proses yang berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi dari manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efektif dalam rangka mencapai tujuan. Nah, kalau menurut Heider tahun 2009 menyampaikan bahwa sebuah serangkaian kegiatan yang menghasilkan sebuah nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah suatu input dan output. Kalau menurut Stephen tahun 2009 menyampaikan bahwa manajemen operasional ialah sebuah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam suatu pembuatan produk atau penyediaan jasa. Jadi manajemen operasional itu adalah mengolah suatu barang mentah menjadi barang jadi atau memproduksi suatu barang mentah menjadi barang jadi, mulai dari proses hulu hingga hilir sampai ke konsumennya. Nah, itu ada suatu bentuk yang harus dijalankan oleh sebuah perusahaan ataupun industri dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Jadi manajemen operasi kok banyak sekali, kalau kita berbicara ya kok banyak sekali ya manajemen yang harus kita pelajari. Memang banyak sekali harus kita pelajari tentang sistem dalam industri ataupun berentrepreneur ya, karena manajemen itu berbagai macam yang harus kita pelajari, mulai dari operasional, mulai dari keuangan, SDM, ya, pemasaran, itu semuanya sangat perlu sekali dan itu dibutuhkan di dalam industri atau setiap perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, di dalam manajemen operasional ini itu lebih ke kita mulai memproduksi suatu barang dari hulu sampai hilir, ya, dari input sampai outputnya, ya. Benar-benar memang kita melihat efektivitasnya seperti apa, efisiensinya seperti apa. Mulai dari kita mencari bahan bakunya, mulai dari kita mengolah bahan baku tersebut hingga kita menjual produk. Dengan hadirnya perkembangan zaman saat ini, yaitu 4.0 atau era teknologi ini juga kan mempengaruhi dari manajemen operasional. Sehingga atau seperti apa manajemen operasional itu benar-benar menggunakan teknologi sedemikian rupa agar lebih efektif dan efisien dalam mengoperasikan produk ataupun mengolah produk itu agar mengurangi cost yang ada, ya. Biasanya produk-produk itu diolah oleh mesin dan dibantu oleh tenaga manusia. Bisa jadi di era-era 4.0 ini, perkembangan zaman saat ini, tenaga-tenaga manusia sebagian bisa digantikan dengan tenaga mesin ataupun robot. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk efisiensi, untuk efektivitas, dan untuk mengurangi cost yang berlebihan, ya. Mulai dari efisien dari penggunaan, yaitu penggunaan tenaga kerja, dan juga mengoptimalkan memproduksi dari barang tersebut yang lebih maksimal. Terus efektifnya itu yaitu meningkatkan efektivitas dalam perusahaan dengan memproduksi barang dan jasa yang tepat dalam menentukan kebutuhan konsumen. Jadi lebih efisien, ya, untuk mengurangi biaya. Nah, tujuan dari operasional untuk mengurangi biaya-biaya, memaksimalkan produksi, tapi itu memaksimalkan produksi tetapi mengurangi biaya-biaya yang ada, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan mengalihkan beberapa atau menggunakan sistem manajemen operasional yang awalnya menggunakan tenaga manusia bisa menggunakan tenaga mesin yang lebih efektif karena untuk mengurangi biaya. Karena penggunaan mesin itu adalah investasi jangka panjang, tetapi kalau
tenaga manusia itu lebih tepatnya lagi kita harus mengeluarkan kos untuk bulanan untuk pembiayaan tersebut. Dan yang kelima adalah meningkatkan kualitas. Dengan adanya kita efektif dan efisien tadi dalam pengoptimalkan untuk output barangnya, jadi sehingga kita dan juga mengurangi biayanya tadi, sehingga kita bisa mengalihkan biaya-biaya dari pembiayaan untuk tenaga kerja bisa kita alihkan untuk meningkatkan kualitas kan barang atau produk yang kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, residual processing time, jadi mengurangi waktu ya. Kita dengan adanya penggunaan mesin-mesin ataupun teknologi yang ada dan mengurangi tenaga manusia tadi, itu akan mengurangi waktu. Biasanya produk itu dikerjakan tenaga manusia yang biasanya per hari hanya bisa menyentuh per orang menyentuh 20 sampai 50 piece produk, tetapi dengan tenaga mesin ataupun dengan tenaga robot itu bisa menyentuh per hari lebih dari 500 piece, dan itu benar-benar mengurangi waktu, mengefisiensikan waktu. Nah, ciri-ciri dari manajemen operasional itu yang pertama, yaitu memiliki tujuan memproduksi barang dan jasa. Memiliki kegiatan proses pengubahan, adanya sebuah mekanisme pengendalian terhadap sebuah operasi. Dari ketiga hal inilah menunjukkan bahwa ciri-ciri manajemen operasional ini adalah bertujuan untuk memproduksi, itu sudah jelas. Ya, karena sudah barang tersedia, bahan baku tersedia, dia akan memproduksi suatu barang dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Setelah itu membuat mekanisme dari pengendalian operasi itu agar produk dan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu bisa maksimal, efektif, dan efisien. Fungsinya apa? Fungsi dari manajemen operasional adalah perencanaan, pengorganisasian, penelaan, dan pengawasan. Ada 4 hal ini, mulai dari merancang, menentukan jenis produk yang akan dihasilkan, terus mulai dari penggunaan sumber daya manusia yang benar-benar expert di bidang itu, yang mampu bekerja dengan tim yang baik. Selanjutnya adalah penelaan, di mana tahapan ini adalah meliputi seluruh kegiatan dalam mendapatkan keterangan tentang aktivitas yang dikerjakan dalam kegiatan operasional. Jadi penelaahan ini lebih tepatnya apapun yang telah diolah, yang mulai dari perencanaan, dari pengorganisan ini. Jadi setiap kegiatan mulai dari memproduksi barang, jumlah barang yang dihasilkan itu semuanya ada dilaporkan kira-kira efektif apa tidak sih kinerja pada hari ini, itu menghasilkan apa saja kinerja pada hari ini, dan menghasilkan beberapa produk yang telah dibuat oleh perusahaan itu. Selain itu juga melakukan sebuah pengawasan ya, untuk mengontrol seluruh aktivitas dan mengarahkan serta menjamin seluruh aktivitas perusahaan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah sudah dibuat dari perencanaan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Ada beberapa tujuan, yaitu 5 tujuan manajemen operasional, yaitu manajemen ini bertujuan meningkatkan efektivitas perusahaan atau dikenal dengan efisien ya. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Yang ketiga mengurangi biaya atau cost-nya. Yang ketiga meningkatkan kualitas dan mengontrol waktu. Itulah tujuan dari manajemen operasional. Meningkatkan produktivitas dari perusahaan itu untuk menghasilkan suatu barang agar barang itu memiliki kualitas yang baik, yang efektif dan efisien, tetapi mampu meminimalisir pembiayaan serta mengontrol waktu. Waktu sangat berarti setiap hari, setiap jamnya atau per bulannya mampu memproduksi suatu barang itu berapa. Itulah tugas dan tujuan dari manajemen operasional itu. Nah,
Dari pentingnya manajemen operasional ini, apakah sangat penting bagi perusahaan ya manajemen operasional, dan itu sangat penting sekali karena manajemen operasional ini harus dan sangat diperlukan oleh perusahaan. Sehingga ada beberapa hal yang penting sekali bagi perusahaan tentang menjalankan sistem manajemen operasional itu. Salah satunya yaitu tentang membantu perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan, yang membantu meningkatkan produktivitas pekerja, membantu meningkatkan niat baik, yang keempat membantu motivasi karyawan. Dari keempat hal inilah hal-hal yang sangat diperlukan ya dari perusahaan, karena perusahaan menginginkan minim pembiayaan, minim tenaga kerja, tetapi alat-alat yang dimiliki itu mampu memproduksi barang yang maksimal untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisa menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri. Oke, mungkin hanya itu saja nggih tentang manajemen operasional yang bisa dapat kami sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.